Episode ke-23. Adam jujur. Astagfirullah, kamu kenapa? Tanya Alika ketika Adam pulang ke rumah. Wajahnya sedikit bengkak, memar sana sini. Alika sampai tak yakin kalau yang ada di depannya sekarang adalah Adam. Alika menarik tangan Adam, membantu lelaki itu duduk. Mbak, tolong ambilkan minum, suruh Alika kepada pembantu baru mereka. Sambil menunggu air minum, Alika memberanikan diri menyentuh wajah Adam. Ringisnya ketika Alika memegang wajah Adam. Sakit ya? Tanya Alika. Wajah Adam seketika ditekuk. Dia tak habis pikir, apa Alika pura-pura lugu atau memang lugu? Masa wajahnya sudah hancur seperti itu, masih ditanya sakit atau tidak? Kamu lihatnya bagaimana? Jawab Adam dengan kesal. Maaf, ucap Alika. Mbak Nur datang membawa segelas air. Diberikan kepada Alika. Gadis itu memberikan kepada Adam. Setelah selesai minum, Alika menunggu penjelasan dari Adam. Namun lelaki itu tak juga mau bicara. Dia malah menyandarkan badan di sofa, lalu menutup mata. Melihat Adam seperti itu, Alika menjadi tak tega. Dia membiarkan Adam tertidur, sedangkan dia masuk ke dalam kamar. Alika tak bisa tenang. Akhirnya dia keluar kembali untuk melihat kondisi Adam. Saat Alika mendatangi Adam, lelaki itu terlihat sedang memikirkan sesuatu. Mikirin apa? Tanya Alika sejenak. Adam terdiam, menimbang apakah harus jujur kepada Alika atau tidak. Cukup lama mereka dalam posisi diam sebelum Adam memulai pembicaraan. Alika, aku ingin bicara, ucap Adam serius. Dia sudah meniatkan untuk memberitahu yang sebenarnya kepada Alika tentang dia dan pekerjaannya. Jika Alika tak mau menerimanya, itu sudah menjadi konsekuensi baginya. Hanya saja, dia tak berniat menceraikan gadis itu dalam waktu dekat. Alika yang sedang melihat HP segera berbalik ke arah Adam. Dia meneliti setiap inci wajah lelaki itu. Setelah tak menemukan raut bercanda, dia akhirnya menggeser duduk dan menghadap ke arah Adam. Aku mohon apapun penilaian kamu setelah aku jujur, jangan merusak silaturahmi antara kita. Adam memegang lembut tangan Alika, meremesnya sesaat lalu menciumnya. Sebelum aku jujur, aku ingin bilang kalau aku mencintai kamu. Sejak pertama kita bertemu, aku tahu kau belum bisa membalas cintaku karena belum bisa move on dari Hamid. Aku pasrah jika nanti kau kembali kepadanya. Lanjut Adam. Sok tahu kamu, kalau mau ngomong ya ngomong aja, pembukaannya jangan terlalu panjang. Nanti intinya tidak tertangkap, omel Alika. Dia yang sudah sangat penasaran malah dibuat menunggu oleh Adam. Alika, sebenarnya pekerjaanku bukan di bidang ekspor impor. Aku sebenarnya adalah, sudah kuduga. Setelah Alika dengan mata berbinar. Sebelum Adam menyelesaikan perkataannya, dia dari awal tidak percaya kalau Adam bekerja. Dia lebih seperti pengangguran. Aku belum menyelesaikan kata-kataku, jelas Adam. Maaf, aku terlalu bersemangat. Ayo lanjutkanlah, ucap Alika. Sebenarnya aku adalah pembunuh bayaran, ucap Adam tegas dan dengan satu tarikan nafas. Alika bengong beberapa saat mendengar pengakuan Adam, hingga tak lama kemudian tawanya pecah. Hahaha, kamu jangan bercanda. Gak lucu tau, di Indonesia mana ada pembunuh bayaran. Apa kamu sakit? Atau mungkin ini efek luka-lukamu? Alika berdiri dan mulai memeriksa luka yang ada di wajah dan kepala Adam. Lelaki itu pasrah mendapat perlakuan seperti itu dari Alika. Aku tidak sakit, itu semua benar. Aku dipukuli karena mencoba berhenti, terang Adam. Dia menarik tangan Alika agar duduk kembali di sampingnya. Aku memberitahumu ini karena aku tidak mau kamu jadi korban mereka. Aku ingin kamu kembali ke kampung bersama bapak, jelas Adam. Alika melepas tangan Adam. Dia menatap lelaki itu tak percaya. Kamu tidak bisa memaksa aku.
Kamu yang menikahiku. Ketika kamu ada masalah, kenapa kamu mengembalikanku kepada bapak? Apa kamu mau melihat bapakku kena serangan jantung? Tanya Alika dengan suara sangat keras. Dia berdiri sambil berkacak pinggang, lalu berkata kepada Adam, "Hai, dengar perkataanku kali ini, karena tidak akan aku ulangi lagi. Aku tidak peduli apa pekerjaanmu dulu. Yang aku mau sekarang kamu berhenti dari pekerjaanmu yang lama. Tinggalkan semua masa lalumu, karena sudah ada aku yang menjadi masa depanmu. Untuk urusan mereka yang mengancam jiwamu, kita hadapi bersama," ucap Alika panjang. Adam sampai menganga karena tak percaya kalau Alika yang berbicara. "Tapi mereka ini berbahaya. Aku tidak mau kamu kenapa-kenapa," tolak Adam. "Aku tidak perlu izinmu untuk tinggal di rumah suamiku. Sebaiknya kamu diam atau aku ceraikan kamu," ucap Alika. Gadis itu memang sangat keras kepala. Dia tak pernah berpikir dahulu sebelum berbuat. "Baiklah kalau itu maumu. Tapi ingat, kalau kamu mau kemana saja, infokan kepadaku." Adam mengalah. Dia yakin niat Alika sudah tak bisa dirubah. "Iya," jawab Alika singkat. Keduanya diam dengan pikirannya masing-masing. Tak berapa lama Adam mulai berkata, "Kalau begitu bisa dong, aku minta jatah malam ini." "Jatah? Tentu saja. Tunggu di sini sebentar," jawab Alika. Wajah Adam langsung sumringah. Dia memang sudah lama tak menikmati surga dunia. Selama menikah dengan Alika, dia sudah tak menerima bookingan. Bahkan semua nomor perempuan sudah dia blokir di HP-nya. Saat Adam membayangkan akan bercinta dengan Alika, diam-diam Alika keluar dan langsung melempar bantal dan selimut ke arah Adam. "Aduh," keluh Adam ketika bantal mengenai kakinya yang luka. "Itu jatah kamu, karena sudah membohongiku selama ini. Kamu tidur di luar, itu hukuman." Bak, terdengar bunyi keras saat Alika menutup pintu. Dia bahkan menguncinya dari dalam, agar Adam tak bisa masuk. "Yah, gagal lagi deh," teriak Adam dengan frustasi. Alika yang mendengar teriakan Adam hanya bisa tersenyum. Sebenarnya dia kasihan dengan suaminya itu. Hanya saja dia sedikit jengkel mengetahui masa lalu Adam. Dia berjalan ke arah tempat tidur, lalu menghempaskan badannya di atas spring bed nomor 1 itu. Pikirannya melayang. Dia tidak menyangka akan bertahan dengan Adam, apalagi setelah mengetahui siapa sebenarnya Adam. "Apakah aku sudah jatuh cinta dengannya?" tanya Alika. Wajahnya langsung bersemu merah. "Tidak mungkin. Mana mungkin aku jatuh cinta secepat itu kepada lelaki asing yang baru ku kenal," sangkal Alika lagi. "Ah, tidak," teriak Alika. Dia tak ingin mengakui perasaannya kepada Adam. Gadis itu menutup mukanya dengan selimut. Dia berusaha tidur untuk menghalau perasaan bahagia yang tiba-tiba saja muncul. Adam membuka mata ketika merasakan ada yang mengecup lembut bibirnya. Setelah mengerjap beberapa detik, wajah Adam berubah senang ketika Alika terlihat berada di atasnya. Gadis itu memakai gaun tidur berwarna pink dengan renda berwarna putih di lehernya. Potongan leher gaun tidur Alika sangat rendah, sehingga Adam bisa melihat gunung kembar Alika mendesak ingin keluar. Lelaki itu mencoba bangun dari posisi baringnya, namun ditahan oleh Alika menggunakan tangan. Gadis itu meletakkan tangannya di atas dada Adam yang bidang. Jari jemari Alika dengan lincah bergerak menelusup ke balik baju kaos yang Adam pakai. Tangan Alika mulai menari-nari di dalam kaos Adam, membuat hormon testosteron Adam meningkat cepat. "Ah," desah Adam ketika sesuatu di sela pahanya tiba-tiba tegang bak disetrum. Alika tak berhenti sampai di situ, karena tubuhnya yang berada di atas Adam membuat gadis itu dengan leluasa memainkan jarinya di tubuh Adam. Lelaki itu hanya bisa memejam, menikmati sensasi panas dingin yang ditimbulkan oleh ulah Alika. Alika semakin merangkak naik ke badan Adam. Kali ini dia telah duduk di perut Adam yang kotak-kotak. Alika dengan berani mulai mencumbu leher Adam. Kali ini Adam menggeliat karena geli. Selama ini
Dia yang selalu membuat para wanita menggeliat tak tahan karena permainannya. Kini Alika melakukan hal yang sama pada dirinya. Adam serasa di awang-awang. Alika sangat pandai mempermainkan perasaan Adam. Kini tangan Alika ikut menjambah rambut Adam. "Sayang, aku sudah tak tahan," bisik Adam di telinga Alika. Alika tak berkata apapun, dia malah lebih nakal lagi. Telinga Adam digigit lembut oleh Alika. Tangan Adam mengepal menahan geli yang sangat. Setelah sensasi geli berangsur hilang, Adam mulai membalas sentuhan Alika. Tangan Adam yang tadinya diam kini mulai ikut bergerak. Punggung Alika menjadi sasaran yang pertama. Nampak gadis itu menutup mata menikmati sentuhan lembut Adam di punggungnya. Tak berhenti sampai di situ. Adam mulai mengelus lembut paha Alika, membuat bulu-bulu halus gadis itu berdiri. Tanpa izin, Adam menarik tengkuk Alika agar mendekat kepadanya. Dengan rakus, Adam mulai mencicipi setiap inci bibir merah Alika. Mereka berdua saling bermain lidah, hingga keduanya harus berhenti karena kehabisan napas. Tidak berhenti sampai di situ, kini tangan Adam mulai mengincar gunung kembar Alika. Baru saja Adam menyingkap gaun tidur gadis itu, tiba-tiba saja telinganya mendengar teriakan.